Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala al mabuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Allah yang semakin banyak dilimpahkan kepada kita, termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu di majelis yang mulia ini untuk belajar bersama dan thalabul ilm, ya, menuntut ilmu yang terkait dengan masalah agama kita, dan semoga ini menjadi bukti atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghendaki kita menjadi lebih baik sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Para bapak sekalian, kita masuk pada bahasan yang berikutnya yang terkait dengan masalah etika atau adab yang diajarkan dalam syariat Islam, yaitu adabuz zakati was shadaqat. Adab yang terkait dengan berzakat dan bersedekah. Ya, adab yang terkait dengan masalah berzakat dan juga bersedekah. Zakat, ya, ini kita insyaallah sudah mengetahui itu adalah nasibun muqaddar syar'an, yaitu bagian tertentu yang harus dikeluarkan dari harta kita, ya, yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin atau fuqara. Ini secara mayoritasnya, ya, karena kita ingat bahwasanya penerima zakat atau mustahik itu tidak cuma fakir dan miskin, namun ada 8 asnaf, ya. Namun yang terbanyaknya yang diberikan itu pada fakir dan miskin, dan ini tentu akan berbeda-beda tentu pada satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Nah, di sana ada adab-adab atau etika yang hendaknya kita perhatikan, ya, dalam kita itu mengeluarkan zakat dan juga bersedekah. Ya. Yang pertama apa adabnya? Antakunas shadaqatu min kasbin thayyibin. Yang pertama adab dari yang mesti kita miliki saat kita itu berzakat atau bersedekah, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu harus dari sumber atau penghasilan yang baik, ya, tidak boleh dari penghasilan yang buruk, yang jelek, atau orang yang sering mengatakan sekarang money laundry, Pak, ya, mohon maaf ini, ya, cuci uang, tidak boleh, ya. Sekali lagi, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam dongeng orang barat, ya, bahwasanya ada begal yang baik hati, ya, ada begal yang sayang sama orang fakir miskin, ini tidak bisa dipakai, Pak. Yaitu siapa? Robin Hood, ya. Robin Hood raiso tinggu ini, Pak, ya. Dia pengen berderma kepada fakir miskin, tapi dengan cara apa? Merampok orang-orang kaya yang katanya enggan berderma pada orang fakir miskin. Ini nggak boleh. Wong itu hartanya tetap hartanya orang yang kaya itu, ya, orang-orang kaya dia kan tidak, ketika dia tidak berderma atau tidak berzakat misalnya, dia dapat dosanya. Namun bukan berarti kemudian hartanya boleh kita ambil, mboten angsal. Ya, tetap tidak boleh. Sehingga kalau kemudian ada orang yang bagi-bagi hartanya dari milik orang lain yang diambil tanpa hak, ini bukan sesuatu yang halal, tidak boleh, ya. Jadi orang yang berzakat atau bersedekah harus dari pendapatan yang baik, yang halal, dan apapun yang kaitannya dengan mengeluarkan harta, termasuk misalnya dikeluarkan untuk berjihad, termasuk dikeluarkan untuk berhaji, berumroh sekalipun juga demikian. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiku,
berinfaklah min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik, ya, dari apa yang kalian miliki, yang kalian dapatkan, ya, min jayyidi amwalikum wa aslahiha, dari yang baik-baik dari harta kalian dan yang sing paling apike itu ya, paling bagusnya. Nah, ini kalau kita punya pilihan. Artinya kalau kita punya pilihan, misalnya bersedekah, kita punya harta iki apik, ya, iki ora pati apik, ya, maka bagaimana? Iki sedekahnya ini so ya sing paling apik kan itu ya. Namun ini bukan yang diwajibkan, ya. Yang diwajibkan bagaimana? Yang pertengahan kan itu kan, yang mengeluarkannya. Tapi kalau kita dengan kerelaan hati kita kemudian kita berikan yang terbaik, maka itu yang tentu paling afdal. Nah, demikian juga ada hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Apa itu thayyib? Munazzahun 'anin naqaisi wal uyub. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu terbebas atau bersih dari kekurangan dan aib-aib, dari celah. Jadi tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, ya, thayyib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, tidak ada kekurangan, tidak ada celah, tidak ada aibnya sama sekali. Dan la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Menerima apa? Minal a'mali wal amwal, dari amalan, demikian juga dari harta yang disedekahkan, diinfakkan. Tidak Allah Subhanahu wa taala terima kecuali dari yang baik-baik. Ya, termasuk juga amalan di sini dimaksud tentu adalah amalan yang kaitannya dengan lisan kita. Jadi ucapan yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah ucapan yang baik, kalimat thayyibah. Ya, memerintahkan yang baik, memerintahkan yang, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada keadilan, ya, memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Kemudian juga memberikan kepada karib kerabat, ya. Demikian juga berbagai macam zikir-zikir, kalimat-kalimat yang baik, itu yang Allah Subhanahu wa taala terima. Sebagaimana juga amalan-amalan kita yang Allah terima adalah yang baik-baik, sebagaimana juga sedekah kita pun dari harta yang baik yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Apa amalan atau, ya, harta yang Allah Subhanahu wa taala terima itu? Ya, amalan yang baik itu seperti apa? Yaitu maka nakhalinan minar riya'i wal ujubi. Yaitu kalau amalan yang baik itu adalah amalan yang terbebas dari riya dan juga ujub. Ini hati-hati, Pak. Nggih, kula panjenengan sami kabeh termasuk sing ngomong iki padha wae. Ya, Pak ya. Kenapa? Ini penyakit yang istilahnya bagaimana? Selalu nguntit kita. Ya, bukan berarti orang sing ilmune wis dhuwur kuwi kudu hati-hati. Hati-hati tetepan. Malah kudu luwih hati-hati. Ya, makanya di zaman dulu itu disebutkan, ya, penyakitnya orang, ya, termasuk orang yang sudah dikenal itu adalah, ya, atau para ulama itu adalah ditabui. Ya, maksudnya bagaimana? Kurami, ya, dielu-elukan sama orang lain. Ini penyakit ini. Ya, kemudian saya ngundang, ya, pengajian sing bagaimana? Sing ngaji guru sithik tok gah teko misalnya katanya. Ya kadang-kadang ini kan itu ya. Dan sebagainya. Ya, demikian juga ditunjuk-tunjukkan. Ya, amalannya itu pengennya kita juga kadang-kadang kayak gitu, ada dorongannya. Panjenengan mesti bisa juga merasakan. Kita berbuat baik kemudian bagaimana? Tak duduhke wong liya. Wih, bagaimana? Kita bisa merasakan itu, ada itu. Dorongan seperti itu. Lurus mboten? Iya kan? Ya, duduhke ben do ngerti. Padahal itu enggak ada manfaatnya. Untuk kita enggak ada manfaatnya. Ya kecuali betul-betul di sana secara kasat mata iki ben nyontoni wong liya. Ya, boleh nggak kayak gitu, Pak? Boleh. Tapi ini pun kita tetap juga hati-hati gitu loh.
Ini bagaimana ini? Moga-moga ini tidak termasuk. Ya kita tetap ada. Bagaimana? Ada perasaan di dalam hati kita, wah kayak kiri ya. Tapi bagaimana? Kita tetap jalan dan kita berusaha untuk melawannya. Nah, itu. Jadi amalan yang thayyib, yang baik adalah khaliyan minar riya'i wal ujbi. Ini diantaranya. Ya, bukan semuanya. Demikian juga yang terbebas dari perusak-perusak amalan. Ya, hal-hal yang membuat amalan itu menjadi rusak. Ya, termasuk tentu adalah kesyirikan. Riya termasuk diantaranya. Ya, termasuk diantaranya juga kebid'ahan. Itu merusak amalan. Ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun harta yang baik adalah ya harta yang didapatkan dari cara yang halal tentu saja. Ya, betul-betul halal. Wah, ora apa-apa, saiki zaman saiki angel golek halal. 80% halal ora apa-apa, 20% ora halal. Enggak, kita berusaha tetap bagaimana, Pak? 100%. Awake dhewe usaha itu aja kadang-kadang kecampuran kok. Terus mboten? Apalagi kalau dari awal semangatnya ora apa-apa 80%. 20%-e rada samar-samar sithik ora apa-apa. Wah, ini jangan. Yang penting bagaimana caranya kita iso 100% halal semuanya, kan gitu ya. Itu kan tekad kita kayak itu, Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana? Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang yang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya, yaitu apa perintahnya? Perintah Allah kepada orang mukmin, perintah Allah kepada para rasul podo, apa itu? Yaitu untuk makan dari yang baik dan beramal soleh. Podo. Nabi dan Rasul diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, untuk makan dari makan-makan yang baik. Demikian juga kita diperintahkan juga sama. Ini menunjukkan bagaimana janjane yang diperintahkan untuk para nabi dan rasul itu hampir semuanya itu juga yang diperintahkan kepada kita. Kecuali di sana ada perkecualian, ada beberapa hal yang merupakan kekhususan bagi para nabi dan rasul. Nah, kalau kaitannya dengan yang khususan para nabi dan rasul, maka bagaimana? Yaitu kita nggak ikut, gitu loh. Karena apa? Khususan. Ya, contohnya apa, Pak? Yang boleh misalnya untuk nabi dan rasul. Nabi Rasulullah SAW itu boleh menikah sampai 9 orang bareng langsung. Awake dhewe oleh mboten, Pak? Oleh mboten, Pak? Songo langsung? Nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Kita bolehnya berapa, Pak, kalau lagi kayak gitu? Iya, 4 yang rati keruwek karo bojone sing nomor 1. Loro itu bandem arep. Ya. Biasanya cuma berani sumbar ya, Pak. Nah, ini. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Hendaknya kalian makan dari yang baik-baik dan beramal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Kata Allah, sungguh aku itu dengan apa yang kalian perbuat itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan apapun yang kita lakukan. Nah, ini perintah Allah pada Rasul. Makan dari yang baik-baik, beramal yang soleh, yang baik. Demikian juga kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, tadi pada para rasul. Ini kepada orang yang beriman, kepada kita. Bagaimana perintah Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Nah, ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman juga untuk makan dari yang baik-baik. Tsumma dzakara, kemudian Rasulullah mengatakan, menyebutkan ar-rajul, ada seseorang yutulis safara. Ya, yutilu as-safar. Dia itu panjang perjalanannya, bersafar yang jauh. Dan ini merupakan sebab doa-doa dijawabi, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana? As'atha, rambutnya tidak tertata. Napa jenenge niku? Murat-marit, ora sempat. Ya, ora sempat sisiran. Ini kalau zaman dulu, zaman sekarang ya mungkin sebagian masih kayak gitu. Ya. Akbaro, kemudian bagaimana sudah sampai warnanya itu juga berubah dengan berdebu. Ya, rambutnya musah masih wes berdebu karena perjalanannya sangat panjang. Ya, ini menunjukkan beratnya
ya beratnya resiko perjalanan dia, ya resiko perjalanan panjang kayak gitu. Nah ini bagaimana dalam kondisi demikian kita pun juga saat melakukan perjalanan yang panjang, tindak tebih, maka bagaimana kondisi mesti abot. Sak penak-penake wong lunga adoh niku tetep penak. Teng pundi Pak? Turu ning omah tetepan. Gitu Pak. Ya itu bener itu. Ya mbakno sak penak-penake lho. Nggih. Kesel mesti ono kesele. Maka bagaimana? Nah, ini dalam kondisi demikian itu doa-doa kita mudah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana? Yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia mengangkat dua tangannya ke langit. Ya, pokoknya mengangkat dua tangannya. Ya. Ketentuan khususnya mungkin ada sebagian ulama mengatakan di ini yang penting bagaimana tangannya menghadap ke atas dan sebagainya. Ala kulli hal bagaimana kita angkat tangan kita sebagaimana kebiasaan kita ya dalam berdoa. Dan kemudian mengucapkan ya Rabbi wahai Rabbku wahai Rabbku, ya Rabbi ya Rabbi. Ini juga termasuk diantara sebab doa mudah jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah semuanya dilakukan tadi. Perjalanan panjang, mengangkat tangan, ya. Mengulang-ulang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Berdoanya juga tidak cuma sekali, dia mengatakan ya Rabbi itu berarti baleni. Dan itu ya, ini juga yang kita lakukan saat kita betul-betul berdoa sungguh-sungguh, kita ulangi doa tadi. Ya. Ternyata bagaimana? Wa mat'amuhu haram. Ternyata makanannya itu yang dia makan adalah makanan yang haram. Entah itu zatnya atau cara memperolehnya. Ya, sego ini tetap sego. Sego ini halal mboten, Pak? Nasi halal enggak? Halal. Tapi kalau cara memperolehnya dari ngambil punya orang lain tanpa hak, halal enggak? Enggak halal. Jadi itu. Jadi dua. Apakah dia itu makanannya yang haram yang dia makan ini tadi, atau bisa jadi cara memperolehnya dari yang haram. Dan ini yang paling banyak. Ya. Kadang-kadang kalau orang itu ya makan betul-betul zatnya itu adalah zat yang haram, mesti megah. Kalau orang muslim itu, yo pergi babi, ora. Tak bayar 1.000, gah. Sayu to, gah tetepan. Kan gitu kan? Ya enggak? Orang hati-hati. Tapi tata cara orang nyari nafkah itu kadang-kadang orang malah justru enggak hati-hati. Padahal bodoh-bodoh haram gitu loh. Ya, ini tadi sudah benar yang pertama, enggak mau. Maka yang kedua pun juga kayak gitu. Kita juga harus hati-hati jangan sampai kita itu mencari nafkah dari yang haram, kan gitu ya. Wa masrubu haram, demikian juga yang dia minum dari yang haram. Wa malbasu haram, demikian juga pakaiannya yang dia pakai. Wa ghudhiya bil haram, dan dia cukupi dari hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, ya, ai min aina yustajabu liman hadhihi sifatuhu. Ya, bagaimana bisa dijawab doanya itu kalau kondisinya seperti ini? Ya, para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha, Pak. Ya, dalam kehidupan kita itu berusaha sekuat tenaga kita supaya kita itu bisa makan dari zat-zat yang halal, satu. Yang kedua, kita juga berusaha keras supaya kita itu kemudian bisa memperoleh harta dari yang halal. Tapi mungkin membuat kecampuran sesuatu yang haram, mungkin buatan, Pak. Nah, terus kalau kemudian doa-doa kita nggak dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, sing jawab sapa meneh, Pak? Ya kan, Pak? Benar nggak? Nah, ini bagaimana? Kita mungkin bisa jadi ada satu atau sedikit dari apa yang kita makan itu dari yang haram. Maka bagaimana? Kita tetap, bukan berarti kemudian kita nggak berdoa pada Allah. Kita tetap berusaha supaya kita itu mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, kita juga berusaha supaya nafkah yang kita makan dari yang halal. Ya, ternyata kalau misalnya kecampuran, maka bagaimana? Tetap kita jangan sampai berhenti untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ingat termasuk juga dosa-dosa kita kadang-kadang menghalangi kita dari terkabulnya doa kita. Makanya kita ingat dengan sebuah syair itu yang disampaikan oleh Abu Nuwas, Pak. Orang bilangnya Abu Nawas, Pak, ya. Abu Nuwas, Pak, yang betul. Abu Nuwas, dia mengatakan bagaimana, ya Allah,
kalau seandainya yang engkau jawab doa-doa itu hanya orang yang baik ya Allah, orang yang soleh saja ya Allah, lantas orang-orang yang seperti saya yang belum soleh yang mau jawab doa saya siapa? Bener kan Pak? Ya enggak? Kalau kita ini kira-kira awake dhewe soleh napa dereng? Nggih. Kalau yang diterima sama Allah doa-doanya hanya orang yang soleh, lah terus awake dhewe ndonga karo sapa meneh. Itu yang jadi keluhannya Abu Nawas dan juga keluhan bagi kita juga. Yang penting bagaimana kita berdoa, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap berusaha untuk ya mencari nafkah dari yang halal, makan dari yang halal, dicukupi kebutuhan kita semua dari yang halal, tidak dengan yang haram, itu ya. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang pertama. Ada beberapa faedahnya, mungkin nanti kita tambahkan diantaranya Pak ya. Ya, karena ini saya pingin supaya materi ini selesai gitu kan. Artinya adab-adabnya selesai, tidak banyak berkutat ke faedah-faedahnya, mungkin sebagian faedahnya saja. Kemudian kedua adabnya, antakuna shadaqatu min ajwadil mal. Hendaknya kita itu bersedekah dari harta yang terbaiknya, yang iso. Ya, kita punya pilihan, maka bagaimana kita berusaha kalau bisa kita itu sedekah dari yang terbaiknya. Itu ya. Yang ora duwe, duwene gur kuwi tok piye, Pak? Enggak apa-apa. Maka itu yang kita kasihkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bagaimana dinasihati sama Nabi bersedekah, memberikan hadiah kepada tangganya, wis rapopo. Ambakno sing tok keke cuma sekedar apa namanya? Dari bagian kambing sampil karo sikile, enak ndi, Pak? Ya nung saiki mungkin macam anu nggih, kadang njaluk sikile tok ya, Pak ya. Ya, mana Pak yang terbaik? Tengkleng, Pak. Sampai dia dagingnya kan itu kan. Tapi bagaimana dia cuma punyanya tinggal wis kabeh entek. Gerek sikil tok. Ya, tinggal sikil tok. Bagaimana? Ini kan suatu yang mungkin dibanding yang lain bagian dari daging dan sebagainya mungkin paling ngisor dhewe. Tapi bagaimana? Kalau punya cuma itu, iso ngeki tanggane ku ya ora apa-apa kan gitu kan. Tidak usah merasa berkecil hati. Saya demikian. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anjuran kita itu untuk memberikan yang terbaik. Ya, paling tidak ya paling ora sing apa, Pak? Apa kita ngeki itu sing paling ora sing apa, Pak? Patut gitu kan. Paling ora sing patut. Ya, kita misalnya makanya sekarang orang kadang-kadang mengajak untuk bersedekah, misalnya pakaian apa, Pak? Pantas pakai. Ya ora pantas pakai dikeke piye, Pak? Ya enggak patut ya. Ya wis ora pantes kok. Wis duel-duel kayake. Iki ora tak keke kowe. Ya ora apa. Lha iki wis duel-duel kok ya ora apa-apa, sing tak keke tok keset ya ora apa. Ya, nah kuliah bagaimana kita bisa ya, kalau bisa kita kasihkan tetap yang patut gitu kan. Kita sendiri kalau misalnya kita dikasih seperti itu, kita juga nomponi yo seneng gitu kan. Napa nih ya? Senang. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tuqmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid." Ya, jangan kalian itu memilih yang buruk. Ya, untuk bagaimana? Untuk diinfakkan. Sementara kalian sendiri kalau harus ngambil itu tidak boleh nutup mata istilah gitu ya. Wah, kok ini udah kayak saya gitu, Pak ya. Ya. Wa lahu anallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing dikeke sing apik. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Kalian belum sampai kepada kebaikan yang sempurna, ya, sampai kalian itu menginfakkan, mensedekahkan ya sebagian dari apa yang kalian senangi, kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang kalian infakkan dari suatu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahuinya. Ya. Nah, ini kejadiannya juga ada ya, di saat ayat ini turun ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Talhah, mungkin kemarin mungkin sudah Pak ya.
Nah, ini Abu Talha ini adalah seorang dari kalangan Ansor, jadi orang yang tinggal asli, penduduk asli kota Madinah. Nah, dia ini orang yang paling banyak punya kebun kurma. Ya, di zaman ini saat ini tani begini Mbak ya kalau di sini. Nah, ini sana taninya kebun kurma. Ini paling banyak. Dan yang paling dia sukai itu bagaimana? Ada sebuah kebun yang terletak di depan Masjid Nabawi. Kalau sini berarti kulone gitu ya. Itu kebunnya paling apik dhewe. Buahnya paling istilahnya paling bagus panenane. Demikian juga ada mata airnya. Yang mata airnya bagaimana? Sangat ya sejuk, tawar. Nabi sering masuk ke kebun tersebut minum di dalamnya. Diumbi langsung, Pak. Ya, rada godok barang ya. Kita juga kayak gitu kan sekarang toh. Ya, air kan kita enggak godok zaman sekarang ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana ala kuliah kebun yang paling apik ya kebunnya yang paling bagus ini yang dikasih nama Bairuha. Dikasih nama apa, Pak? Bairuha. Kebunnya dikasih nama Bairuha. Taman ya, istilahnya kayak taman dikasih nama juga. Teng mriki gitu sama juga toh. Mriki wonten taman apa jenenge? Oh, Joyo. Nah, kayak jeneng ini juga Bairuha. Ya, dan sebagainya. Nah, ini disebutkan wa kanat mustaqbilatal masjid, ada di depan masjid. Wa kana sallam yadkhuluha wa yashrabu mimma fiha. Rasulullah biasa beliau itu masuk ke kebun tersebut dan minum dari mata air di dalamnya yang sangat bagus, ya sangat tawar. Ya. Kemudian bagaimana ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian belum sampai pada kebaikan yang sejati sampai kalian itu menginfakkan sebagian dari apa yang kalian sukai. Ora kabeh, sebagian. Dan itu yang dituntut dari kita. Yang Abu Bakar infak yang kabeh, Pak ya. Itu Abu Bakar. Tapi kalau kita boleh enggak infakkan semua harta kita, Pak? Angsal mboten, Pak? Mboten angsal lho, terus awake dhewe mangan kok ngendi ya? Anake dhewe barang terus gimana? Iya kan? Bar niku paeke wong kabeh malah njaluk-njaluk uang, malah enggak mulia. Mulianya kita justru bagaimana kita nggak tergantung sama orang lain. Nah, itu diajari Islam kayak gitu. Ya, bagaimana kita tetap infak, sedekah sama orang, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi yo awake dhewe ora kemudian bagaimana keleleran. Anake dhewe keturunan kita juga enggak keleleran kan gitu. Ya, maka bagaimana? Mimma sebagian. Ya, sebagian dari harta kita yang diinfakkan. Nah, ini kemudian Abu Talha menghadap ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan berfirman, kalian tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan di antara yang kalian sukai. Dan sungguh yang paling saya sukai adalah kebun, ya kebun saya yang saya kasih nama apa? Tadi Bapak Bairuha. Ya, maka bagaimana? Wa innaha shadaqatunillah. Ya Rasulullah saksikan. Ini saya sedekahkan lillahi ta'ala. Arju birraha, saya harapkan kebaikannya dengan saya bersedekah ini. Wa dukhraha indallah, dan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Kebun, Pak. Satu kebun sedekah kabeh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa doa ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka ya Rasulullah berikan, letakkan, ya kasihkan kebun saya ini kepada orang yang ya Anda inginkan. Ya Rasulullah senang banget itu dengan mengatakan bah, artinya menunjukkan sesuatu yang sangat besar, sangat gembira beliau. Ya, beliau mengatakan dzalika malun rabih, itu harta yang sangat menguntungkan. Ya, sampai berapa kali berucapkan dan beliau mengatakan wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan saya berpendapat, kata Rasulullah, saya mandang bahwasannya hendaknya engkau berikan bagekno kanggo sedulur-sedulurmu sing ora duwe. Ya gampangnya kayak gitu, Pak ya. Masya Allah itu, Pak. Loh, ini memang kayak gitu. Ya kita pun juga demikian. Jangan lupa itu. Awake kalau misalnya sedekah kemana-mana, tapi bagaimana? Ojo lali sedulur dhewe. Pak dene, Pak li, ponakane jek keleleran malah bagaimana? Kok kayak ndi liyane rakai bagian. Jangan. Ini Rasulullah bagaimana? Menganjurkan berikan kepada karib kerabatmu, cek butuh kayak. Ya, demikian juga bagaimana? Ini hal yang menunjukkan bahwasanya hartanya itu harta yang berkah. Ndadekke sing atuh dadi
cedak. Bener, Pak? Kan harta itu kan fungsinya itu kan. Ya, piye carane awake dhewe duwe bondo itu, piye carane wong sedulure sing awake dhewe sing awale ado iso dadi cedak. Ya, sing pertamane ado iso dadi raket, kan gitu. Ini harta berkah ini. Tapi kalau hartanya enggak berkah bagaimana? Begitu duwe bondo akeh, malah sedulure dadi ado. Nggih, ngedohke sing cedak. Berkah enggak ini, Pak? Ora. Wis dulure arep teko ae malah di apa bagaimana? Ngarep omah culi herder malah. Mesake. Wonten mboten Pak kadang-kadang ini? Nggih wonten iki kadang-kadang ngaten niku. Nggih, pertamane ora pas ra duwe ya munduk-munduk. Begitu duwe karo sedulure kaya ora kenal. Sedulure wong ora duwe kadang-kadang enggak kenal gitu. Jangan sampai, enggak boleh ini. Ini harta enggak berkah kayak gitu. Nah, ini Rasulullah SAW mengajari kepada kita bagaimana bagikan kepada karib kerabat. Mulai ini contoh agama WD, Pak. Kita boleh sedekah kemana-mana dan itu yang bagus itu. Ya, tapi bagaimana jangan lupakan saudara-saudara kita. Oh, Pak Lekku cek randuwe, piye carane iso mbantu. Oh, ponakanku cek. Waduh, kerjaane urung pasti urung tetap iki. Sok kadang apa kerja sedina nganggur 3 tahun. Yo apa kerja apa itu sebenarnya. Ya, maka bagaimana? Maka ini harus dibantu. Ya, ini Pak ya, ini sekedar contoh aja. Nah, itu. Misalnya seperti itu ya. Ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diberikan kepada ya tadi kerabatnya dan lain sebagainya adalah harta yang baik-baik ya, harta yang terbaik. Kemudian yang ketiga adabnya ada mutakhiri zakati an waqtiha. Ya, tidak boleh mengakhirkan zakat, ini kaitannya dengan zakat mal Pak ya. Tidak boleh mengakhirkan dari waktunya. Yen wis pas waktune aja ditunda-tunda. Ya. Kalau harta kita kaitannya dengan mungkin emas, perdagangan juga dihitung. Yes, masuk nisobe kapan? Oh, ini masuk nisab misalnya 100 juta gampangnya Pak. Bondoku tak simpen iki wis 100 juta. Kapan iki dinane wingi lagi 50 juta kok dina iki wis 100 juta. Berarti dina iki. Ini tanggal berapa Dzulhijjah ini? Berapa ini, Mas? 15 ya? 15 ya? Anggap 15 Dzulhijjah. Ya, iki 15 Dzulhijjah pas duitku 100 juta simpenanku. Berarti bagaimana? Oh, iki wis nisab. Ya, sudah masuk batas minimal, bahkan sudah lebih untuk kita mengeluarkan zakatnya. Berapa persen? 2,5%-nya. Kapan sing ngetokke apa dina iki mboten. Sok ditunggu 15 Dzulhijjah tahun ngarep. Ya, itu 1 haul namanya. Ditunggu bagaimana 1 tahun lagi. Ya, jebule bagaimana 100 tahun. 1 tahun lagi ternyata wis nambah 200 juta dadian. Yo toke kuwi 200 juta ora sing 100 juta. Ya, 200 juta dikalikan 2,5%. Berarti pinten? 5 juta. Bener kan? 5 juta banding 200 juta gimana, Pak? Banyak mboten? Sithik yang duwe tenanan lho. Iya kan, bener kan? Panjenengan gak ada 200 juta, ngetoki mang yuto, enteng mboten? Iya duwe lho mesti. Enteng gak kira-kira? Jajan. Nah, mesti enteng tadi ya. Yang duwe insya Allah segitu itu nggak banyak, gitu kan? Bener kan? Yang randuwe ya usah mikir. Nah itu 5 juta segitu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata kurang? Waduh. Ya, Arab 15 tanggal 15 Dzulhijjah tahun depan 1445 Hijriah Pak ya. Kurang rong dino jebule ngetokke duwe akeh. Pas anak ikut membayar SPP, wabeh bareng-bareng, ya, pajak kendaraan, tagihan utang, waduh, dengar ya Pak, ternyata bagaimana? Habis tinggal 50 juta lagi, bagaimana? Jadi enggak mengeluarkan zakat? Ora sido, ya, ora sido. Nah ini kayak gini ini bagaimana Pak? Ono sing pukil, ono sing pukil. Ya sing jenenge panjenengan kendaraan mboten dizakati.
Kendaraan itu enggak dizakati, kecuali untuk dodolan. Anton saya pokil bagaimana? Wis kutune 200 juta, bagaimana? Waduh, nisab iki. Ketoke zakat gah. Nah, kayak gitu bagaimana? Tukoke mobil. Duitnya kira 50 juta. Tukoke mobil misalnya ya harusnya 200 juta, berikan 150 juta. Ya, tinggal yang simpanannya tinggal 50 juta. Jadi zakat, Pak? Rasio itu zakat. Tapi itu bagaimana? Wakil. Ya. Wakil itu. Tapi kalau nggak ada rencana buat nopo-nopo. Ya, tapi kalau memang dari semula dari awalnya udah punya rencana, wah, zakat barang. Bondo-bondo dhewe. Ya, itu ya. Mikirnya kayak gitu orang itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ini tegur nanti dalam Al-Qur'an kayak gini, Pak. Itu sebenarnya yang dikeluarkan zakat itu bukan harta kita. Itu betul-betul hartanya milik orang yang miskin, cuma ada di harta kita. Harus kita keluarkan, gitu loh. Harus dikeluarkan. Nah, ini ya. Nah, mereka sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah katakan, Allah tegur ini dalam surat Ali Imran ayat 180. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. Ini. Janganlah orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwasannya ya ketika mereka itu enggak mau mengeluarkan sedekah, enggak mau mengeluarkan zakatnya itu, ya dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu huwa khairul lahum. Jangan anggap itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Allah katakan bahkan itu sesuatu yang buruk bagi mereka. Ya, itu mesti, Pak. Orang nggak mau mengeluarkan zakatnya, nggak mau mengeluarkan sedekahnya, biasanya metu dari jalur yang lain. Yang mungkin justru dia mengeluarkannya orang senang. Orang senang deh. Ya. Misalnya orang loro, Pak. Ya, loro jane ngeluarkan duit ya mane jane. Yang biasa loh, Pak ya. Ya, tapi bagaimana? Ya mau nggak mau keluar akhirnya. Tapi orang ketika dia berzakat, dia dengan hati yang gembira. Makanya salah satu yang adabnya bagaimana? Dengan thayyibun nafs, hati yang senang. Bagaimana? Ini betul-betul ini saya harus membersihkan harta saya. Maka bagaimana? Ya hartanya akan keluar dari itu aja. Sesuatu yang dia senangi. Nah itu. Maka jangan anggap bahwasanya yang namanya zakat itu sebagai beban kita. Bukan. Ya. Bukan sebagai beban kita. Sedekah juga demikian. Bukan beban bagi kita. Justru harus kita senang. Kan bagaimana? Diresiki bondone awake dhewe sing kreket-kreket diresiki, gitu loh. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Nanti hartanya akan dikalungkan di hari akhir di mana? Ini Pak apa? Ya dikalungkan pada dia sana gitu ya. Walillahi miratus samawati wal ardh, milik Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan itu Maha mengetahui. Ya, artinya bagaimana ini di sini ya, di ayat ini juga ya menunjukkan kepada kita di sini disebutkan oleh penulisnya bahwasanya cocok nanti di undur-undur yang harus jatai kutung tok kendangan. Ya, zakat itu. Ya, kaitannya dengan zakat yang memang sudah sudah sampai waktunya harus dikeluarkan, maka harus dikeluarkan. Nah, ini diantaranya. Kemudian berikutnya diantara adabnya seperti yang kita sebutkan sedikit tadi, ayu addiyaz zakata binafsin thayyibah. Mengeluarkan zakat itu dengan jiwa yang baik, senang gitu ya. Ya, dengan jiwa yang senang. Ya, sebagaimana hadis sering disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sahabat ya Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri. Ya, Rasulullah mengatakan thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Ada 3. Barang siapa yang melakukannya maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Man abadallaha wahdah. Yang pertama, orang yang beribadah pada Allah betul-betul mengisahkan Allah. Ya, yang disembah hanya Allah. Orang golek apa lemih manusia, tidak menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ilaha illallah, karena bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ata zakata malihi thayyibatan biha nafsuh. Yang kedua, dia memberikan zakat dari hartanya itu dengan jiwa yang
baik dia yang senang, rafidatan alaih, ya jiwanya bahkan mendorongnya, nolong dia untuk bisa mengeluarkannya. Ayo ndang-ndang, gage-gage, iki hake fakir miskin, sing kudu tunaikan. Kemudian juga kulla amin, dia keluarkan setiap tahunnya. Wala yu'til harimah, dan dia tidak memberikan dari zakatnya itu dari yang, ya misalnya kalau kaitannya dengan zakat ternak Pak ya, kambing misalnya, dia nggak keluarkan dari ya hewan tadi yang sudah tua, wis tua banget dibayar ke zakatnya misalnya, ya wis ra ono sungsume, wis tua kaya ngene walot, ya misalnya gitu ya. Wala darinah, ya wala darinah wala maridah, demikian juga tidak tidak sakit sebenarnya, ya hewannya tidak sakit, itu kayak harus bayar zakat golek sing lara ngono misalnya gitu. Jangan, tapi bagaimana golek sing sehat, ya. Nah ini wala syarata, demikian juga bukan dari harta yang ya jelek, wis ya jelek lah istilahnya ya Pak ya. Ya syarata itu ya radalah, sesuatu sing wis wonge dikai jane wis ra gelem misalnya gitu ya. Laimah ya bersama daniyah, sesuatu yang sudah rendah. Ya. Walakin min wasati amwalikum, tapi bagaimana hendaknya kalian keluarkan harta itu dari pertengahan dari harta kalian. Ya ini sing apik ya apik, tapi yang ora ya minimalnya tadi bagaimana Pak? Yang tengahnya. Wong sedikit ya wis seneng. Awake dhewe ora misalnya di antara kambing kita itu ada, kita punya kambing ya. Ya, ana sing paling awake seneng itu, lemu dhewe, gede dhewe. Ya, ana sing paling cuwilik dhewe. Biayaan dhewe misalnya itu ya. Kemudian ada yang pertengahan. Ya, awake dhewe kadang-kadang jenenge manungsa ya. Mau mengeluarkan sing paling apik dhewe niku ya mak gregel kadang-kadang. Terus mboten, Pak? Wah, iku tak ngoni, tak jamoni barang, gitu kadang-kadang sakniki ngaten itu. Tak tok zakat ya abot meneh. Mboten apa-apa. Tapi bagaimana? Berikan yang pertengahan, aja sing teng piayak niku wau. Wis disurung nglepak malah dikake misalnya. Jangan, enggak boleh ya. Ya. Fa innallaha lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum bisyarrihi. Allah Subhanahu wa taala tidak minta dari kalian yang terbaiknya. Wa lam ya'murkum bisyarrihi, namun juga ya tidak merintahkan kalian berikan yang paling jeleknya, sing pertengahan. Ya, sing pertengahan. Syukur-syukur kalau kita jiwa kita betul-betul rela kita bisa berikan yang terbaik ini. Saya dulu yo ora ndek apa-apa. Ya, sebagaimana kisahnya 3 orang itu Pak ya. Ingat kan itu ya? 3 orang yang diuji itu loh. Ya, 1 orang buta bagaimana dikasih kambing. Wis ora ndek apa-apa, ora iso nonton bagaimana. Kemudian dia dikasih kambing ya sedang bunting itu. Kemudian beranak pinak sampai jumlahnya sampai banyak sekali, sampai ribuan. Dia bagaimana dia kasihkan? Ya, ada orang minta-minta, malaikat yang mimbo-mimbo itu tasyakul itu yang minta-minta bagaimana sih saya orang yang miskin, kehabisan bekal di perjalanan. Dia mengatakan bagaimana sudah ambil yang kamu inginkan. Aku dulu juga seperti engkau, enggak arandi apa-apa aku mbien. Saya bisa seperti ini juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis saiki sing kowe pengen apa tok jiku-jikuan. Nah, Masya Allah Pak ya. Begitu, Masya Allah. Berarti artinya memang betul-betul ya rela ikhlas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seperti itu Pak. Ya. Mpun apa tambah? Mpun Pak. Sik dirampung sik. Ya. Nggih. Kemudian adab yang lain, alla yubtila shadaqatahu bil manni wal adha. Jangan sampai kemudian ya menjadikan sedekahnya itu sia-sia dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberikan. Lho iki hati-hati Pak. Ya. Jadi bagaimana? Jadi sia-sia apa yang kita sudah berikan. Ini so kadang-kadang ada kita itu. Ya. Kadang-kadang kita dapati kayak gitu. Ya cuman kalau ya kita enggak orang satu-satu lah. Kadang-kadang kita pun juga kayak gitu. Ada orang kadang-kadang wis ditulungi bar niku malah mendung. Ya
kayak gitu ya Pak ya. Atau kadang-kadang malah wah kok sikape ra karu-karuan malah kayak gitu. So kadang-kadang terdorong di hati kita itu pengen piye caranya diuring-uring wong iki. Diundang kowe mbiyen ka apa macam-macam ya. Ora duwe apa sing iso apa? Ya bapak ya itu awake dhewe jane gitu kan. Ya. Tapi apa yang kita sudah berikan kepada dia, tapi bagaimana ungkit-ungkit? Jangan, nggak boleh. Ini bagaimana bisa membatalkan ya pahala yang kita dapatkan dari sedekah kita. Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wa yang beriman la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian batalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti orang yang diberikan. Ya, ada juga orang yang ngasih tapi mbek nglarani sing di gawe nyoh iki, bolak-balik jolak jalu wae. Orang liane ora ono, saya kayak itu. Jangan, Pak. Ya. Dan sebagainya ya, Pak ya. Jadi jangan sampai ini kita lakukan karena apa? Bisa membatalkan pahala yang kita ya dapatkan dari sedekah kita. Nah, itu termasuk di antara orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Al-Mannan. Ya, alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Itu orang yang berikan sesuatu, ya, tidaklah dia memberikan sesuatu kecuali dia diungkit-ungkit, diundat-undat Pak nggih. Nggih terus nggih. Undat-undat nonton nggih? Diungkit-ungkit. Ya, kuwi sing ngeki sapa kae? Kayak bipet apa kae? Kayak lemari jero omahmu ki sing sapa? Pak Dik kuwi oh iya aku sing lali. Ngajane gitu ya. Kayak sing kae ning, sapa sing kae? Wis kasep nuding-nuding salah sebenarnya. Ya ini enggak boleh, Pak. Ya, ala kulli hal ini memang pelajaran untuk kita supaya kita bisa ikhlas ini. Ya. Saya sering kadang-kadang juga dapat teman-teman juga kayak itu. Habis ngasih bantuan, dikasih pitulungan ternyata bagaimana? Wih, malah sikapnya malah ra karu-karuan. Termasuk juga harus dijilai kadang-kadang. Terus dijilai kan ya lagi butuh. Bareng iku dijaluk meleh ora dikek-kekke. Termasuk utang itu loh. Ya itu ya Pak ya. Nah, ini mengujian bagi kita yang ngasih. Ya, kita memberi sedekah sama orang lain, beri bantuan sama orang lain. Ujiannya kaya ngono kuwi. Ya, ora gur lancar-lancar kok. Ya, bener Pak nggih, mboten. Kita pengalaman gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Makanya diantara termasuk nih Pak, kita kan dianjurkan dalam doa kita di akhir tahiyat itu, setelah tahiyat akhir itu ya. Termasuk diantara doanya itu apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita berlindung kepada apa? Ya, na'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa dan apa jeratan hutang. Ya. Pertamane wonge jujur ya harus kejerat utang. Wis opo ya, Pak? Iso dadi ra jujur. Makanya itu bener itu, saya seneng itu kalau di jalan itu lihat itu. Bang plecet ora oleh mlebu. Iya toh? Iya kan, Pak? Di banyak itu sekarang itu desa-desa kayak gitu. Bang plecet dilarang masuk. Itu maraki susah. Ya tetangga saya kemarin pulang ke Gunung Kidul itu dulunya sok jagongan ning ngarep omah, saniki mboten wani ning omah. Wewet esuk tekan sore ning alas terus. Wis trimo ning alas tok golek kayu, golek macam-macam. Sebab menapa? Teko sithik tunggu-tunggu ning omah nagih utang. Ora jenak, Pak, mesake. Nah niku nggih. Nah niki makanya kita nggih salah satunya itu kita sederhana utang loh. Tapi bagaimana? Makanya tapi kok Nabi Muhammad SAW sampai berlindung kepada Allah dari jeratan hutang. Berarti ini penting ki. Ya, masalah apa? Penting. Yang kedelapan, ikhfa'us shadaqah. Ya, yang iso kadang-kadang awake dhewe niku bagaimana menyembunyikan sedekah kita sebagiannya. Ya, ra ono maslahat diketok-ketoke, rasa ketoke. Ya. Ya, misalnya kalau sekarang orang berderma misalnya ngasih dikai amplop kayak tulisan hamba Allah. Rasa ngisore sakit tulisan meneh hamba Allah Ahmad Wahyudi, mboten sah. Ras itu. Gitu, Pak. Nah, itu. Nah, dan ada banyak cara ya, ada banyak cara kayak gitu ya. Panjenengan insyaallah lebih tahu. Yang penting kadang-kadang kita berusaha untuk apa namanya? Bersedekah tanpa diketahui oleh
orang lain. Orang mesti kabeh, ya. Ya, bukan berarti kemudian terang-terangan nggak boleh, boleh. Nanti ada, ya, ada adab yang berikutnya. Ya, Allah katakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan itu pada terang-terangan dan kalian berikan kepada fakir, orang yang fakir, itu baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan itu Maha mengetahui. Demikian juga ada 7 golongan yang nanti dikasih lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu. Siapa itu? Di antaranya rajulun, seseorang yang tasaddaqa bi sadaqatin. Dia bersedekah, ya, fa'akhfaha, dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu, ya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi. Namun ini sekali lagi bukan, ya, tidak harus selalu demikian. Karena apa? Di kesempatan yang lain ada berikutnya, idharus shadaqah idza kana fihi maslahah. Ya, ditampakkan justru sedekah itu saat di sana ada maslahat. Nggih. Urung ono sing nulis, kadang-kadang teng desa, teng kampung, teng mriki iso ngaten mungkin nggih. Iuran utawi sedekah nopo? Tulis misalnya. Niku yang dereng nonton sing nulis pertama niku biasanya mboten purun sik nonton sik liyane sik. Ngetoke piro iki. Gitu. Ditunggu-tunggu nganti suwe ra ono. Ya wis tak anu sewe, tak mulai sewe. Iki insyaallah ngot bar iki brul. Bener itu, iya kan? Nulis sik. Ya, Pak Ngatno. 10.000. Nah, insyaallah. Wah, 10.000 wis ra apa. Liyane melu itu, betul-betul. Insyaallah kan gitu kan. Jajal kok ana sing nulis. Iki Pak RT ne, Pak anone harus dijudeg iki do ora sedekah do ngopo padha kakean utang gitu. Gitu Pak. Nah itu. Nah ini bagaimana orang? Nah ini kejadian kayak gini tidak cuma di hari ini, di zaman Nabi kan kayak gitu ya. Orang yang ini ya, apa namanya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu. Ya, ada sekelompok orang yang berasal dari kaum Mudor. Ya, dari kaum Mudor. Ya, dari anggap saja suku Mudor ya. Yang itu kondisinya memprihatinkan. Ya, khufatan uratan. Ya, mereka datang dalam kondisi cekeran. Apa Pak? Cokoran apa cekeran? Nyeker. Enggak pakai baju saking randu ini. Ya. Kemudian bagaimana? Kemudian kelihatan wajahnya orang kelaparan. Wong ngeleh karo wong apa jenenge? Wareg. Raine kita mboten, Mbak. Ngeleh banget niku lho. Wah, kita kuyu ngaten Pak kita, Pak. Nggih jaman riyen sok ngaten nggih nonton nggih sakniki. Kelihatan ya, kalau kondisinya betul-betul saya keserakat. Rasulullah melihat seperti itu mesake. Rasul masuk ke rumahnya golek panganan wah ya ora ono sebule pasan. Masyaallah. Ya, kemudian Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Ya, Rasul mengatakan tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min saiburihi min saitamrihi. Hendaknya seorang di antara kalian itu bersedekah dengan dinarnya, uang dinarnya, dirhamnya, dari pakaiannya, wong ora tadi pakaian itu tadi, dari gandumnya, dari kurmanya yang dia miliki. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan walau bisyikit tamrah, sampai-sampai yang duwe separuh kurma keno. Ya, sedekahno. Ya, maka bagaimana rungono? Enggak ada para sahabat, enggak ada yang bergerak itu. Ya kaya awake dhewe itu loh, kadang-kadang nunggu sik. Ya, bodoh. Ternyata kemudian bagaimana ada yang inisiatif pulang ke rumahnya seorang Ansor membawa kayak karung itu. Kurma wah buat sampai bagaimana doyak-doyak, Pak. Ora kuat men. Ya, disebutkan kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Ya, dia hampir-hampir enggak kuat. Wah, ora kuat tenanan. Go akeh. Ya, kemudian bagaimana? Tsumma tataba'an nas. Kemudian orang-orang setelah melihat orang tadi bersedekah rombongan gerubul doh sedekah kabeh. Nah, ini bagaimana? Terang-terangan buatan niki, Bu? Terang-terangan. Jadi kita apapun boleh. Jadi sembunyi-sembunyi ke angsal, terang-terangan ke angsal. Yang penting kita tetap menjaga keikhlasan kita. Gitu ya. Jangan sampai kemudian itu tadi sembunyi-sembunyi
Ya bagaimana? Amplop ono jenenge kabeh iki ono jenenge. Iki sapa ora ono jenenge wis lekane. Lah piro e? Takok liyane. Ya do takok. Akeh dhewe iki nggonanku Pak iki Pak. Aduh, ora situ sembunyi. Ya wis ra apa sing penting ikhlas wae. Kula wong lali kaya jeneng kok sebenarnya. Nah, yes. Nggih ala kuliah ya sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan buat napa-napa semuanya baik. Bagus sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi hendaknya kita ikhlas menjalankannya dan Allah Subhanahu wa taala kita berdoa pada Allah semoga Allah jadikan hati kita ikhlas saat kita berderma bersedekah di jalan dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para Bapak sekalian, jebule mes sak jam, Pak. Ini yang penting sudah selesai satu materi dan kita pada kesempatan yang akan datang akan membahas tentang adab berhaji dan berumrah insyaallah. Di sana ada adab-adabnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bahas ini haji dan umrah. Semoga Allah mudahkan kita bisa ya berziarah ke Baitullah untuk menjalankan haji maupun umrah. Amin. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.